Ya, selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, khususnya hari ini. Ya, kita akan membedah yaitu bagaimana sih cara menentukan order reaksi dan bagaimana sih cara menghitung laju reaksi. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian simak baik-baik video ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Jangan di skip-skip supaya kalian bisa mendalami setiap materi yang diberikan. Kemudian setelah kalian menonton video ini, silahkan kalian meluncur ke Google Classroom. Ya, di sana Ibu sudah menyediakan hadiah terindah buat kalian, yaitu worksheet. Nah, worksheetnya berisi soal-soal, dan di soal-soal tersebut kalian diminta untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang ada di dalam soal-soal itu. Jadi, kalian jangan lupa kerjakan worksheetnya, tidak hanya menonton materinya saja. Oke, sekarang kita akan mulai belajar dan kita langsung masuk ke dalam perhitungan ya. Bagaimana sih cara saya menghitung order reaksi dan bagaimana sih cara saya mencari laju reaksi? Supaya kalian nggak penasaran, kita langsung aja ya. Oke, di layar monitor Ibu sudah tampilkan di sini cara menentukan order reaksi. Ya, ketika kalian nanti diberikan suatu soal dan kalian diberikan satu tabel seperti yang ada pada layar, ibu melihatnya di layar aja ya, jangan di HP. Soalnya kalau ibu melihat di HP, ibu nggak fokus nanti ya sama soalnya. Oke, kalian lihat dulu aja di layarnya, nggak usah lihat ibu ya, abaikan saja muka ibu. Oke, di sini ada satu reaksi yaitu F2 bereaksi dengan 2ClO2 dan dia menghasilkan 2FClO2. Nah, di sini kita sudah melihat mana sih yang bereaksi. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan di mana bagian yang sebelum tanda panah ini itu adalah zat-zat yang sedang bereaksi. Maka kita sebenarnya sedang menghitung kecepatan mereka ketika mereka bereaksi. Kecepatan ketika dua zat ini bereaksi ya. Jadi kita lihat dulu pada tabelnya ya. Di percobaan pertama ternyata ketika suatu senyawa F2 ini dengan besar 0,1 molar bereaksi dengan 0,01 ClO2, nah dia menghasilkan laju awal sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian pada reaksi yang kedua 0,01 molar F2 bereaksi dengan 0,04 molar ClO2 dan di sini laju awalnya itu adalah 4,810 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, sorry. Lalu di percobaan ketiga ada 0,02 molar F2 bereaksi dengan 0,01 molar ClO2 dengan kelajuannya 2,4 dikali 10 pangkat min 3. So, gimana sih cara saya menentukan order reaksi ketika diberikan soal seperti ini? Bu, pusing, Bu, bingung, Bu, nggak jelas, Bu, kimia itu abstrak. Nah, sebelum kalian berkata hal-hal yang negatif itu, coba kalian jatuh cinta dulu sama kimia. Ya, ketika kalian jatuh cinta sama kimia, kalian pasti akan melihat ini mudah gitu ya. Kalian melihat angka-angka ini itu cipil banget. Jadi kalian tinggal merem, kerjakan, selesai. Enggak ya, kalian harus belajar ya. Ibu halu banget ya seperti itu. Enggak, jadi kalian harus belajar ketika kalian mencintai kimia, kalian melihat satu reaksi ini mungkin secara manusiawi menurut kalian abstrak. Tapi ketika kalian mencintainya, mencoba mempelajarinya, saya yakin suatu saat pasti berguna. Apalagi untuk masa depan kalian. So, jangan sia-siakan pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita lanjut aja. Kalau sudah diketahui tabelnya ini, kemudian kalian sudah tahu laju reaksinya ini, lalu ada pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang pertama, tentukan order reaksinya. Ya, order reaksi. Nah, order reaksi itu yang mana sih? Order reaksi itu ya yang X dan Y ini. Ya, yang pada layar monitor saya udah beri tanda yang saya lingkari, itu adalah order reaksi. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk menentukan ya
mungkin persamaannya atau besar laju reaksinya. Ya, besar laju reaksi. Ya, biasanya seperti itu. Tetapi kali ini untuk soal yang ini kita akan belajar untuk menentukan order reaksinya dulu. Ya, kita akan belajar untuk menentukan order reaksinya dulu. Lalu untuk besar laju reaksinya kita akan coba nanti. Ya, kita akan fokus ke bagaimana cara menentukan order reaksi terlebih dahulu. Kalau kalian sudah tahu persamaan laju reaksi adalah R sama dengan konstanta dan zat F2 bereaksi dengan ClO2. Ketika kalian membuat ini, kalian ingat ya, kalian harus mengingat ini sampai kalian kelas 3. Kalau bisa kalau kuliah udah ingat terus. Karena kadang kalau kalian ambil jurusan tertentu kalian lupa, ya padahal ini soal gampang. Nanti bisa-bisa sia-sia dong ibu ngajarin. Ya, jadi kalian harus ingat. Di sini sudah terlihat jelas ya, R-nya itu belum diketahui, R-nya itu sudah diketahui dari tabel, lalu konstantanya belum. Padahal nanti kalau kita cari besar laju reaksi, kita cari konstanta. Lalu yang ketiga, besarnya F2 dan ClO2 ada di tabel. Lalu yang ketiga, yang nggak kita ketahui adalah order reaksinya, makanya itu ditanyakan. Jadi, cara pertama, kalian cari atau tentukan percobaan pada tabel ini di mana dia ya pasti ada yang sama ya. Kalau F2-nya ini yang sama, maka kalian sedang mencari order reaksi Y. Ya, saya ulangi. Kalau yang bagian X order reaksinya ini itu yang sama, maka kalian sedang mencari order reaksinya Y. Tapi kalau kalian mau cari order reaksi X, maka kalian harus yang kalian cari adalah yang konsentrasi ClO2-nya yang sama. Gitu. Nah, kita akan buat di sini ada reaksi pertama dan reaksi yang kedua, di mana kita soroti untuk mencari order reaksi X. Ya, order reaksi yang X. Kita akan coba di sini R1 per R2 sama dengan konstanta ini sama, kita ngikutin yang di atas ini. Kemudian kalian tinggal masukkan aja percobaan 1, di sini laju awalnya 1,2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan konstanta dalam kurung F2-nya di sini ada 0,1. Terus order reaksinya ditanyakan, kemudian ClO2 di situ 0,01 molar, lalu Y-nya itu adalah ditanyakan juga. Jadi kalian tulis aja. Kemudian diperkan yang di bawah itu percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua di sini ada 4,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan konstanta dikalikan order reaksi F2-nya di sini ada 0,1 molar. Kemudian tetap order reaksinya X, lalu di sini ClO2-nya adalah 0,04 molar ya. Kemudian order reaksinya adalah Y. Ya. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Mana sih yang bisa dicoret? Nah, ya kalau dalam perhitungan seperti ini kita pakai metode coret menyoret aja ya. Yang sama ini konstantanya udah jelas kita coret. 0,1 dibagi 0,1 ya 1 kita coret. Jadi kalian hanya memperhatikan yang tidak sama saja. Oke, paham kan? Itulah tujuannya kalau kalian mau mencari order reaksi, cari percobaan di mana zatnya itu yang sama untuk menentukan order reaksi yang kita cari. Ya, sekarang kita lihat 1,2 kali 10. Ya, boleh Bu, saya coret ini Bu biar saya nggak bingung Bu. Silahkan. 1,2 ini dikali berapa dapat 4,8? Kalau dipikir-pikir, kalau kalian bingung koma, 12 kali berapa dapat 4,8? Berarti kali 4. Jadi ini 1,2 kalau dibagi 12 1,2 maka dapatnya 1. 4,8 kalau dibagi 1,2, sorry HP saya menghalangi. Dapatnya di sini berapa? Dapatnya di sini tes. Jadi 1/4 sama dengan di sini nanti kalian lihat 1/4 juga.
tetapi di sini kita dalam kurung pakai order reaksinya Y. Maka ditemukanlah Y itu berapa. Kalau di sini 1/4 sama dengan 1/4, maka pangkatnya di sini sudah pasti 1. Ya. Jadi jawabannya order reaksi untuk Y ClO2 adalah 1. Kemudian kalau kalian mencari order reaksi X, kalian lihat di layar monitor, jangan lihat wajah saya lagi ya. Oke, di layar monitor itu ada R. Kita lihat di sini kan percobaan yang kita cari adalah percobaan yang 1 dan 3, maka R1 per R3 ya. Ingat-ingat R1 dan R3, maka di sini 0,1 per 0,2 sama dengan E dikalikan ya kan. Ini dipangkatkan order reaksinya yang lengkap ya kalau kalian mengerjakan. Di sini 0,01 dan di sini juga 0,01 ya. Di sini Y pangkat Y. Nah, jadi di sini sudah diketahui seperti ini. Saya boleh nggak coret ini? Boleh ya, coret aja. R1-nya berapa? Sudah jelas 1,2. Oke, di sini ada 1,2 dikali 10 pangkat min 3 per 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Bu, tulisannya bagus banget. Iya, saya calon dokter. Nah, jadi tulisannya kayak ibu dokter ya. Enggak ya, jadi ini memang tulisan saya jelek banget kalau di pentet. Ya, jadi di sini sudah diketahui ya 0,1 per 0,2. Pangkatkan saja, di sini ada X, ada X. Ya, di sini berapa? 1,2 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya dicoret saja. 1,2 dibagi 1,2 berarti 1. 2,4 dibagi 1,2 berarti 2. Keseleo ini. Nah, sama dengan di sini juga sama 1 per 2 kalau dihitung. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya berarti sama dengan 1. Jadi diketahui order reaksi dari suatu laju reaksi ini yaitu untuk F2 adalah 1 dan untuk ClO2 adalah 1. Maka X dan Y-nya sama-sama diketahui 1. Kalau kalian ditanya jumlah order reaksi, maka ya udah kalian tambahkan aja jumlah order reaksinya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, gitu. Itu adalah cara mencari order reaksi ya. Ingat, yang pertama kalian tentukan dulu mana reaksi atau percobaan mana yang mau kalian hitung. Kalau kalian mau cari X, maka kalian harus cari yang ClO2 nya sama. Dan sebaliknya, kalau kalian mau cari yang ClO2 nya yang sama, maka cari ClO2 nya, maka kalian harus cari F2 nya yang sama. Seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua zat. Nah, nanti kalian juga akan diberikan bisa jadi 2-3 zat kan. Jadi jangan sampai bingung. Ini adalah cara mudah untuk menentukan order reaksi. Sampai segini dulu, ada yang bertanya? Kalau kalian bertanya, tolong ya komen di komentar supaya saya bisa memberikan gambaran di video selanjutnya ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara saya menghitung besarnya laju reaksi? Nah, kali ini Ibu akan bantu kalian untuk menghitung besarnya laju reaksi. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua ya. Di sini ada soal yaitu perhatikan data laju untuk reaksi nitrogen oksida dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat Celcius, di mana reaksinya udah ditampilkan di situ. Kemudian kalian diminta untuk menentukan order reaksi dan menetapkan laju reaksinya. Kemudian kalian juga diminta untuk menetapkan persamaan laju reaksi dan berapa laju reaksi ketika konsentrasi NO itu besarnya 6 kali 10 pangkat min 3 dan besar H2 itu ada 3 kali 10 pangkat min 3 lah. Bagaimana cara saya menghitungnya? Kalau di video di slide sebelumnya saya sudah membagikan ke kalian bahwa cara menentukan order reaksi dan ketetapan laju reaksi atau yang kita sebut dengan K. Nah, sekarang kita naik level nih. Kita akan membahas bagaimana cara saya menentukan persamaan laju reaksi dan berapa laju reaksi ketika konsentrasinya berubah. Begitu ya.
Oke, kita lihat di sini saya sudah menampilkan di sini ada satu di sini sudah saya tampilkan ya, satu tabel percobaan 1, 2 dan 3. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita lihat di sini ada percobaan 1, 2, 3. Yang pertama kita akan mencari order reaksi secara cepat saja. Kita akan memilih percobaan 1 dan kedua. Percobaan ke-1 dan kedua boleh nggak saya balik percobaan yang kedua yang di atas, silahkan. Karena 5 di sini kan bisa dibagi 1,3. Begitu ya. Kalian bisa menentukannya dan mengira-ngiranya sendiri nanti. Jadi ketetapan dikali, langsung saja 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat X dikali dengan 2, ini 10 ya, karena F2, 10 pangkat min 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dalam kurung pangkat Y per lagi 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat intermezzo ya, 5 kali 10 pangkat min 3 di pangkatkan X, lalu 2 kali 10 pangkat min 3 pangkatkan Y. Ini boleh saya coret? Boleh, silahkan. Di sini 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, karena saya sudah coret 10 bagi 2, ini juga sudah saya coret, maka di sini tinggal 2 pangkat X ya. Kemudian kita lihat 5 dibagi 1 min 3 ini setara ya dengan 4. Sebenarnya ini setara dengan 4. Kalau kita bulatkan, ini saya coret sama dengan 2 pangkat X, maka X adalah 2. Ini adalah cara mencari order reaksi untuk yang konsentrasi NO. Kemudian bagaimana cara saya mencari order reaksi untuk konsentrasi H? Kita lihat saja di sini ada reaksi percobaan yang pertama dan percobaan yang ketiga. Ya, percobaan pertama dan percobaan ketiga di sini saya akan ubah jadi R3 per R1 supaya enak membaginya ya. Di sini ada NO pangkat X, kemudian di sini ada H2 pangkat Y. Perkan saja K2. Aduh, saya kok nggak kayak gitu ya tadi. Nggak apa-apa lah, kalian juga udah tahu kan caranya ya. Jadi R3 nya masukkan saja laju reaksinya berapa, 10 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,3. Oh ups, 1,3 Miss, seriusan Miss ya. Terus yang mana yang mau kita ini, sorry bentar ya, ini oh I'm so sorry, saya keliru ya. Ini harusnya saya 3 dan 2, bukan 1,3 ya. Otomatis di sini 10 pangkat 5 dibagikan 5 gitu ya. Sorry, ini kan harusnya yang sama. Oke, ini efek dari cepet-cepet ya, karena baterai HP saya sudah melemah pemirsa. Nah, jadi di sini kalian sudah melihat ya, 10 kali 10 pangkat min 5, kemudian di sini ada 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan konstanta dikalikan NO-nya di sini ada 10 kali 10 pangkat min 3 ya, dibagikan sama juga ternyata 10 kali 10 pangkat min 3 ya kan. Jadi kalau udah sama gini gimana dong Bu? Udahlah, lupakan saja, coret aja nanti. Jangan 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, di sini pangkat Y, jangan lupa pangkat Y-nya. Ini boleh saya coret? Boleh. Ini boleh saya coret? Boleh, karena sama. Ini coret aja. Yang belakang ini kan tentu sama ya. 10 bagi 5, 2 sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2 pangkat Y. Maka diketahui bahwa order reaksi Y-nya itu adalah 1. Oke, gampang banget kan? Oke, jadi ini bagaimana cara saya menentukan order reaksi Y. Kemudian kita akan kembali lagi bagaimana cara saya mencari apa tadi? Lupa saya.
Ya, bagaimana cara saya mencari yang namanya ketetapan? Ya, bagaimana cara saya mencari ketetapan? Kak, setelah kalian sudah tahu order reaksinya, kan tadi X sudah diketahui. Ups, balik lagi warnanya merah. Ya, kita sudah tahu ya order reaksi X tadi adalah 2, sedangkan Y ini adalah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang enak dihitung itu kayaknya yang reaksi ketiga ya. Pokoknya kalau kalian membuat atau menghitung-hitung gitu, kalian cari aja yang angkanya mudah ya. Kalau angkanya nggak mudah, nggak usah kalian hitung dari situ, kayak koma-koma udah lupakan aja. 10 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Kalian mencari ketetapan ya di sini. 10 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K-nya dicari. Ini ngikutin aja. 10 pangkat min 3 kali 4 kali 10 pangkat min 3. Bu, saya boleh pindahkan K, berarti 10 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 kali 10 pangkat min 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, di sini kalian bisa melihat. Boleh nggak saya coret? Sangat boleh. Ups, coret aja lah, jangan. Nah, sekarang K-nya sudah diketahui ya. 1/4 kali 10 pangkat min 3. Lah, 10 pangkat min 3 ini kan sorry kali 10 pangkat min 3. Jadi kan kalau sudah di bawah, boleh nggak pindah ke atas? Boleh banget. Kalau pindah ke atas, maka 10-nya jadi 10 plus pangkat plus 3/4. Otomatis ini 1000 dibagi 4, maka konstantanya adalah 250. Dapat deh. Gampang kan? Oke, ketetapannya kita sudah dapat 250. Sekarang kita lihat persamaan reaksinya. Berapa jumlah laju reaksi kalau N-nya ini adalah 6 dan 3 ya. 6 dan 3 ya. Di situ kita lihat yang pertanyaan nomor 4 ya. Di sini saja karena gampang banget, itu tinggal ngali saja. Oke. Itu gampang banget, jadi kita langsung aja tulis di sini. R sama dengan K kalau NO2 pangkat 2, di sini H2 pangkat Y. Maka dimasukkan saja R-nya, konstantanya 250 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Lalu di sini 3 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1. Maka nggak usah saya tulis. Ya udah dihitung. Kalau dihitung kalian pasti akan mendapatkan angka di mana ini jumlahnya adalah laju reaksi untuk ketetapan untuk reaksi NO2 itu sebesar 6 kali 10 pangkat min 3, dan untuk konsentrasi H2 itu sebesar 3 kali 10 pangkat min 3. Begitu ya. Ini adalah cara mudah. Kita udah belajar nih bagaimana cara menentukan order reaksi. Kemudian saya juga sudah membagikan bagaimana cara saya menentukan konstantanya. Lalu saya juga sudah beri kalian bagaimana cara saya membuat persamaan reaksi. Ya, gampang banget, tinggal dimasukkan saja. Ini bukan Y ya, ini 1. Jadi persamaan reaksi itu ya udah konstanta. Persamaan reaksi itu saya ulangi lagi ya sedikit. Persamaan reaksi kalian tinggal memasukkan saja R sama dengan ketetapannya, lalu konsentrasi NO dan konsentrasi H2. Maka karena Y-nya sudah diketahui, maka nggak usah ditulis karena dia adalah angka 1. Ya, jadi langsung saja. Nah, di sini saya tuliskan Y karena angka 1, saya nggak beri pangkat di sini. Langsung saja. Setelah itu kalian juga diminta untuk menentukan laju reaksinya. Besar laju reaksinya juga sudah kalian ketahui. Jadi begitu ya. Semangat, kalian berikan yang terbaik untuk besok ya. Karena minggu depan kita sudah akan memasuki minggu-minggu kuis dan sumatif. Dadah.